pagi teman-teman semuanya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat Tuhan, untuk kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan puji dengan hati yang selalu di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan,
terbaik buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh termeterai dalam hati kami, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita membaca Wahyu pasal 15 ya. Mari kita buka kitab kita. Wahyu pasal 15. Ya, kita akan kembali membaca bergantian ya teman-teman ya. Supaya yang lain juga tidak mengantuk ya. Wahyu pasal 15 kita baca bergantian, satu orang satu ayat. Mungkin ada yang tidak kebagian karena Wahyu pasal 15 terdiri dari 8 ayat. Oke, satu orang satu ayat. Ya, saya akan baca ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Silakan Kak Evi. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Ira. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak Daud, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Santo. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa yang akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Esther. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Lirawati.
Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. D5. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada tujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Iren. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Iya, baik. Hari ini renungan akan disampaikan oleh Saudari Karlina. Saya persilahkan. Shalom teman-teman dan saudara-saudara. Kita sudah membaca Wahyu 15 pada pagi hari ini. Kita sudah membaca Wahyu pasal 1 sampai pasal 14, dan hari ini kita membaca Wahyu pasal 15. Dalam kitab Wahyu 15 ini merupakan nyanyian sukacita bagi orang-orang atau mereka yang setia dan taat akan Tuhan. Dalam kitab Wahyu 15 ini, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan. Seperti yang sudah kita ketahui dan yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa ada banyak kejadian yang mengerikan, di mana sangkakala dibunyikan, dan banyak malapetaka yang terjadi dari bacaan kita sebelum-sebelumnya. Melalui nats ini kita diingatkan kembali teman-teman tentang sifat Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan Allah yang memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umatnya bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan yang dilakukan ada risiko yang akan diperoleh, yaitu ada risiko tentang kebinasaan, bahkan ada risiko tentang keselamatan. Allah akan menghukum setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Nah, kita akan memperoleh sesuatu, kita akan memperoleh upah sesuai dengan tindakan yang kita perbuat selama kita hidup. Yaitu seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, setiap orang yang tidak percaya atau tidak taat akan mengalami kebinasaan. Allah akan menghukum setiap orang menurut perbuatannya. Nah, untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang taat ada upah. Setiap orang yang tidak percaya atau tidak taat mengalami kebinasaan. Murka Allah bagi mereka lah dilimpahkan, yaitu mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang hidup di dalam kegelapan, penganiayaan, bahkan banyak yang akan dihadapi murka Allah akan dilimpahkan kepada mereka, yaitu mereka yang tidak taat. Bagaimana dengan mereka yang taat akan Tuhan? Mereka yang taat akan Tuhan, yang berdiri kokoh dan yang menyembah Tuhan akan mendapatkan upah yang besar. Upah apa yang dimaksud di sini, teman-teman? Apa yang dimaksud di sini adalah kehidupan kekal, sukacita kekal. Yaitu mereka akan bersorak-sorai, memuji Tuhan, dan menyanyikan nyanyian Musa seperti yang kita lihat, seperti yang sudah kita baca dalam ayat 3 dan 4. Dan mereka akan membebaskan mereka akan bersorak-sorai menyanyikan nyanyian Musa karena Allah membebaskan mereka. Mereka bebas dari penganiayaan, dari pencobaan. Mereka yang bertahan di dalam Tuhan. Dalam nats ini, dalam Wahyu 15 ini kita benar-benar diingatkan teman-teman bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Surga itu ditempatkan, surga itu adalah tempat bagi mereka yang taat dan percaya akan Tuhan. Dan percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan atas hidupnya sehingga ia mampu berdiri kokoh dalam setiap hal, dalam setiap kejadian, dalam setiap
pergumulan-pergumulan yang akan dia hadapi. Dan neraka adalah tempat bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak mengandalkan Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan ini hendaknya mengajarkan kita dan mengingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menghentikan penghakiman Allah. Tuhan sudah mengatur semuanya sedemikian rupa. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, sebagai makhluk yang lemah tidak bisa menghentikan penghakiman itu. Tidak bisa, Tuhan nanti saja. Tuhan ini semua tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Semua itu sudah direncanakan Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan dan waktu yang sudah ditetapkannya akan indah pada waktunya bagi mereka yang berpengharapan dan menantikan kedatangan Tuhan. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai orang yang percaya, selagi kita masih diberi waktu, selagi kita masih diberi hidup, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk senantiasa hidup benar, hidup kudus, dan menjadi saksi yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita untuk tetap hidup dalam ketaatan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk Saudari Carlina. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan renungan dan saya akan meneguhkan kembali Wahyu pasal 15 ini merupakan penglihatan Yohanes yang mengantarkan penglihatan Yohanes nanti tentang 7 cawan murka Allah yang terakhir. Saya pernah jelaskan ada 3 rangkaian murka Allah. Yang pertama meterai, yang kedua sangkakala, yang ketiga cawan. Kita lihat dari sangkakala ke cawan ini ada banyak peristiwa-peristiwa transisi. Kita kemarin belajar ada antikris, kita belajar ada setan, ada perempuan, ada naga, dan nabi-nabi palsu. Itu kisah-kisah peristiwa transisi teman-teman ya. Dan besok kita akan masuk, maksud saya hari Senin kita akan masuk ke Wahyu 16, yaitu murka yang terakhir, yaitu cawan. Cawan yang diisi murka Allah. Dan di pasal 15 ini kita belajar bahwa orang-orang yang menang akan bersukacita karena memang surga itu tempat sukacita bagi kita. Tidak akan ada lagi penderitaan, sakit, penyakit, masalah apapun tidak ada lagi. Yang ada sukacita di surga bersama dengan Tuhan kita. Dan itu suatu keadaan yang sangat tidak ada tandingannya dan tidak ada saingannya. Itu adalah kondisi yang sangat didambakan oleh semua manusia. Ya, jadi kita yang percaya, kita yang setia, kita dijamin oleh Allah mendapatkan kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Saudari Carlina. Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Delima. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami menyebutkan kepada Bapa, atas segala berkat yang kami terima. Ya Bapa, kami mau berdoa pada bangsa kami. Berikan bangsa kami kemakmuran, agar bangsa kami dapat maju dan menjadi bangsa yang Kau pilih dari antara bangsa-bangsa ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, yaitu kota Tapanuli Utara atau Tapu Tarutung ya Bapa, atau kota-kota yang lain juga ya Bapa. Kami berdoa agar Engkau tidak menurunkan murka-Mu terhadap kami orang-orang berdosa ini yang memiliki banyak dosa ya Bapa. Kami tahu karena kebanyakan dosa kami lakukan dengan tidak sengaja maupun sengaja ya Bapa. Baiklah itu ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah ya Bapa. Ya Bapa, lindungilah kami di setiap langkah kami, di setiap kehidupan kami, agar kami bisa bekerja, bisa melayani, karena kehidupan dan motivasi kami adalah melayani untukmu, bukan dilayani oleh orang-orang
karena kami juga mau seperti hambamu para nabi-nabi ya Bapa. Bukanlah sebagai nabi-nabi palsu, melainkan sebagai nabi yang kau utus, yang kau berikan kuasa di bumi agar bisa melayani. Ya Bapa, terpuji termulia namamu, kini Yesus sepanjang segala masa. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa kami, bahkan air mata kami pun akan Tuhan tampung di dalam kirbat Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh rindu bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Berkati mereka. Berkati Delima, berkati Angelica, berkati Santo, berkati Ira, berkati Iren, berkati Karlina, berkati Esther, berkati Lira, berkati hamba dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Teman-teman kami juga yang tidak dapat bergabung pada hari ini Tuhan, Engkau berkati mereka dan Tuhan lebih lagi menjamah hati mereka supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup di luar Tuhan dan tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami hari ini Tuhan masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Tuhan, apapun keadaan mereka, Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup membawa mereka untuk mengatasi setiap persoalan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami semuanya boleh sama-sama melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Dan kami dapat menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa setiap rencana-rencana kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, keluarga kami, Tuhan, apapun yang kami rencanakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Terima kasih Karina, terima kasih Delima. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan berkati semua teman-teman. Ya.